Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Miftah hadir, Lisa hadir. Ya, hadir semua ya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita pemanasan terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan ice breaking, yaitu menyanyi. Silahkan berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Terima kasih. Silahkan duduk kembali, lalu kita akan melanjutkan pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ekoprint. Siapa yang sudah pernah membuat ekoprint? Siapa yang sudah pernah melihat ekoprint? Atau sudah pernah membuat ekoprint? Nah, hari ini kita akan mengulas tentang langkah-langkah membuat ekoprint. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat mengenal alat dan bahan teknik ekoprint. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi alat dan bahan tersebut ketika menggunakan alat dan bahan dengan baik dan benar. Nah, Ibu akan menjelaskan teknik ekoprint apa saja yang akan dijelaskan. Nah, di ekoprint ada dua teknik, yaitu pounding dan steam. Hari ini kita akan belajar mengenai teknik pounding. Nah, sebelum kita belajar mengenai teknik pounding, Ibu akan menjelaskan teknik steam. Nah, teknik steam ini prosesnya lebih menggunakan dikukus, menggunakan panci, menggunakan air panas, menggunakan kompor. Bahan-bahannya menurut Ibu itu sangat untuk usia kalian lebih berat ya. Untuk alat-alatnya memang sulit untuk didapat. Nah, jadi kita akan belajar mengenai teknik pounding yang lebih sederhana. Apa itu teknik pounding? Teknik pounding adalah teknik memukul bunga atau daun agar pigmen warnanya menempel pada kain. Nah, teknik memukul ini tidak sembarang teknik memukul ya. Teknik memukulnya nanti akan dijelaskan di belakang.
Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada kain. Kainnya berukuran 1 meter kali 60 atau 50 cm. Kainnya boleh kain katun, prima atau primissima. Lebih baik untuk menggunakan kain primissima karena kainnya yang bagus dan pori-porinya yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Selanjutnya ada daun segar atau bunga yang segar. Ini sangat penting menggunakan daun atau bunga yang segar karena pigmen warnanya masih sangat fresh, masih fresh dan sangat mudah untuk digunakan teknik pounding. Akan mudah keluar warnanya gitu. Nah, selanjutnya ada palu karet. Nah, palu karet ini kenapa memilih palu karet? Karena dengan palu karet teknik memukulnya nanti akan tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar tekanannya, sehingga memukulnya dengan keadaan pas-pasan. Selanjutnya ada plastik bening. Nah, plastik bening ini digunakan untuk alas, sebagai alas. Ini plastik bening, lalu di atasnya kain, di sini plastik bening, lalu daun atau bunga yang masih segar, lalu di atasnya ditaruh kain gitu. Nah, selanjutnya ada alas kain. Alas kain ini akan diletakkan pada bawah plastik bening. Nah, tujuannya untuk supaya permukaannya datar dan permukaannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk gitu, untuk mencegah terjadinya pada saat pemukulan supaya warna pada daun tidak rusak gitu. Nah, selanjutnya ada solasi kertas. Solasi kertas ini opsional, bisa digunakan atau bisa tidak digunakan ya, karena kegunaannya itu sebagai menempel daun pada plastik lalu di selasi supaya tidak geser kemana-mana, untuk mempermudah membuat pola gitu, pola-pola dari daun bunga yang akan di pounding. Nah, kita masuk pada langkah-langkah membuat EcoPrint teknik pounding. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah teknik pounding. Yang pertama yaitu siapkan kain yang sudah dicuci dan dikeringkan. Nah, kita menyiapkan kain sepanjang 1 meter kali 50 cm, kain putih ya. Kain dicuci terlebih dahulu lalu dikeringkan. Tujuan dari dicuci terlebih dahulu untuk membuka pori-pori kain supaya ketika nanti di teknik pounding pigmen warna dari bunga atau daun itu dapat meresap ke kain gitu. Nah, langkah yang kedua yaitu meletakkan daun atau bunga di atas kain sesuai dengan pola yang diinginkan. Nah, ketika kita meletakkan daun dan bunga ini, bisa kita menggunakan solasi kertas tadi untuk mencegah terjadinya kegeseran pada pola gitu. Selanjutnya, ketika bunga dan daun tadi sudah ditata sesuai dengan pola di atas plastik, lalu ditaruh di atasnya yaitu kain putih. Lalu posisi dari daun itu sebaiknya yang di depan ini sebaiknya menempel pada plastik, lalu untuk jari-jarinya menempel pada kain. Nah, jadi posisinya ini
plastik, ini daun, lalu di atasnya itu kain gitu, untuk memperjelas dari tekstur dan dari guratan-guratan dari tulang daun tersebut. Nah, setelah dipukul, kemudian langsung saja dibuka, dikelupas seperti video di atas. Membukanya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Ketika sudah dipukul semua, nah boleh dibuka pelan-pelan gitu. Kenapa langsung dibuka, tidak dibiarkan terlebih dahulu? Karena ya supaya mudah kering, supaya nanti cepat untuk keringnya gitu. Nah, berikutnya setelah di pounding kering, kemudian dijemur hingga kering, benar-benar kering, kemungkinan sekitar waktu 24 jam dibiarkan, diangin-anginkan, tidak usah terkena sinar matahari, dan kemudian difiksasi menggunakan tawas. Nah, menggunakan tawas ini dikasih air, lalu dikasihkan bubuk tawas, dicampur, lalu dimasukkan, kainnya dimasukkan, dicelup-celup saja, tidak usah dikucek gitu. Kalau mau dikucek bisa, tetapi hanya untuk menghilangkan dari kotoran-kotoran daun yang menempel. Nah, ini adalah hasil detail dari teknik pounding yang bagus dan kurang bagus. Kenapa dikatakan kurang bagus? Karena dari teknik yang di kiri ini terlihat pukulannya kurang sempurna ya. Jadi masih ada bercak-bercak putih. Nah, ini kemungkinan ketika memukul tidak rata dan atau mungkin juga terlalu keras. Itu bisa jadi. Nah, yang sebelah kanan ini contoh dari teknik pounding yang berhasil, yang sempurna. Kemungkinan teknik memukulnya itu dengan kekuatan yang sedang tetapi teratur, sehingga menimbulkan kesan yang sangat natural. Bisa dilihat dari detail-detailnya sangat terlihat ya. Nah, selanjutnya ini ada video dari awal hingga akhir pembuatan teknik pounding EcoPrint. Bisa disimak dulu ya. Nah, dari video di atas ini mereka menggunakan teknik pounding, akan tetapi menggunakan teknik mirror. Nah, teknik mirror ini bisa dilakukan dengan cara melipat kain, yaitu dengan ini kain, lalu di sini ditaruh daun, lalu ditekuk seperti ini kainnya, lalu di teknik pounding nanti akan mentransfer antara kain yang sebelah kanan dan kiri gitu. Nah, nanti hasilnya akan terlihat sama, simetris dan mirror. Nah, seperti ini, mirror. Nah, ada kelebihan dari teknik pounding ini, yaitu bisa langsung terlihat jelas hasilnya. Ya, bisa dilihat tadi hasilnya bisa langsung terlihat karena dari pigmen warna daun langsung tertransfer pada kain gitu. Yang kedua, tidak memerlukan alat yang rumit. Seperti steam tadi membutuhkan apa? Panci, kompor, dan air panas. Itu sangat rumit ya, dan hasilnya tidak langsung terlihat
masih lama, prosesnya masih beberapa tahap begitu. Nah, kekurangan dari teknik pounding ini yaitu hasil pounding tidak bisa konsisten jika tidak berhati-hati. Seperti contoh yang tadi Ibu tunjukkan, di kiri teknik pounding yang tidak sempurna dan di kanan ada teknik pounding yang sempurna karena pukulan yang konsisten dan sedang gitu. Nah, ini Ibu tunjukkan dari hasil teknik pounding. Ini ada beberapa, satu atau dua, kalau lebih satu atau dua teknik pounding yang kurang berhasil. Dan ini teknik pounding yang berhasil. Terlihat ya detailnya bagaimana, semua langsung tertransfer pada kain gitu ya. Ibu akan memberikan tugas hari ini, akan dikerjakan oleh satu bangku satu, dan ini Ibu akan bagikan ya, waktunya 15 menit dan nanti akan dipresentasikan di depan. Tugasnya dari teknik pounding hari ini menjelaskan tentang alat dan bahan, kemudian penggunaan alat dan bahan yang benar. Sudah presentasi semua? Sudah. Terima kasih. Ibu sangat berterima kasih pada partisipasi hari ini. Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan. Kalian membawa hasil dari teknik pounding. Ibu akan tugaskan satu anak membuat satu dengan ukuran 50 x 50 cm gitu. Kalian bisa mencari daun-daun segar di rumah, sekitar rumah, dan ketika pertemuan depan silahkan dibawa begitu. Sudah jelas semuanya? Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar, tetap selalu berkarya, semangat berkarya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.